Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MGMP Matematika di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Kelompok MGMP di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka mengikuti atau memenuhi undangan dari MGMP Matematika Kota Bandar Lampung. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sosok manusia biasa yang luar biasa karena akhlaknya. Baik Bapak Ibu, untuk membuka agenda MGMP pagi hari ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Angela dari SMP Fransiskus. Kepada Ibu Angela disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Pak Mustaqim dari SMP An-Nur. Kepada Pak Mustaqim disilakan. Dibacakannya doa, maka berakhirlah acara pembukaan MGMP Matematika Kota Bandar Lampung hari ini. Agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua MGMP. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Syaifuddin. Kepada Pak Syaifuddin disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Pertama
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, cantik-cantik, ganteng-ganteng, banyak cantiknya daripada gantengnya. Masih tetap didominasi oleh kaum Hawa. Pak Fitra kalah ini ya. Selawat keliling salam tak lupa kita jadikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pada sahabatnya, pada keluarganya, yang insya Allah apabila kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru peserta MGP yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Moga-moga kedepannya kita semakin solid, semakin kompak, semakin bersemangat untuk mengikuti kegiatan MGP ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada SMP Negeri 1 yang telah memberikan fasilitasnya kepada kita semua, karena terus terang untuk mendapatkan aula ini kita rebutan ini udah cuk 2 minggu yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu kita minta SMP 1 udah penuh, kita alihkan ke 16. Oke, SMP 1 bulan depan, berarti 1 bulan yang lalu. Mohon maaf kami juga kenapa share undangannya itu telat, karena untuk mencari pemateri di MGMP ini susah. Saya hubungi beberapa narasumber, sibuk. Pak Nopia hari ini pendampingan, yang insya Allah juga saya hari ini pendampingan. Jadi mungkin mohon maaf saya kalau nanti saya tinggalkan, karena hari ini jadwal pertama saya pendampingan individu pada program guru penggerak. Kebetulan saya kebagian sebagai pengajar praktiknya. Oke, mungkin ada yang di sini calon guru penggerak, mungkin ada ya. Saya baca-baca di WhatsApp bahwasanya ada 9 Pak ya, 9 guru matematika yang telah lulus sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan di angkatan ini ada ya, ini Pak Kismanto peserta. Udah kemarin Pak ya, pendampingan. Oh sedang besok dengan Pak Asep ya, dengan Pak Asep. Dengan Pak Moko, Bu Elma juga ikut hari ini ya. Oke, mudah semakin banyak. Walaupun ambang-ambang ditutupnya program guru penggerak itu di tahun 2024, tapi abaikan itu. Karena jangan sampai hanya karena isu ditutupnya program guru penggerak kita semangat kita kendor, tidak. Kalau kita lihat jumlah 9 orang, 9 guru yang baru ikut, yang sudah lulus, dibandingkan dengan banyaknya guru matematika di kota Bandar Lampung ini, sangat sedikit sekali persentasenya, kecil sekali, masih 0, jadi gregetnya orang BGP untuk agar matematika ini ikut program guru penggerak itu disampaikan kepada kami. Tolong Pak dicawe-cawe agar guru matematika Bandar Lampung ikut di program guru penggerak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin kita di SMP 16 telah menyusun kurikulum minimal. Maksudnya kurikulum minimal itu gini, kita susun bersamaan, kita susun kurikulum bersama. Yang menghasilkan kemarin itu belum saya share. Kenapa belum saya share? Banyak yang protes, Pak begini ya udah. Tapi kan yang ikut kemarin sudah ya, Pak ya. Yang ikut kemarin sudah kan? Sudah nyatat ke ini, sudah nyatat. Bentar, ini BI1. Yang protes, Pak tidak sesuai dengan sekolah kami, itu banyak. Oke, saya bilang begini loh Pak, saya jelaskan ya, Bapak Ibu saya jelaskan juga di sini. Itu kurikulum minimal karena tuntutan daripada instansi dinas. Kita akan ini cerita ya ke depannya ya, karena kemarin ditawarkan kita apakah masih mau
menggunakan evaluasi bersama. Seluruh MGP menjawab masih menggunakan evaluasi bersama. Nah, itu yang membuat kami menyusun kurikulum minimal. Adapun nanti yang kita susun itu tidak dipakai di sekolah Bapak Ibu, silakan. Tetapi kami MGP punya kewajiban membuat soal bersama. Catat ya, boleh dicatat. Kelas 7. Kelas 7 itu hasil kesepakatan kita kemarin. Bilangan bulat, bilangan rasional, aljabar, dan sistem persamaan linear satu variabel. 3 materi itu yang harus disampaikan di semester 1 ini. Adapun nanti sekolah-sekolah ingin menambahkan yang lain, silakan. Karena inilah yang akan kami susun, 3 materi ini yang akan kami susun sebagai soal evaluasi bersama di semester 1. Kelas 7 semester 1, saya ulangi, bilangan bulat dan bilangan rasional, aljabar dan sistem persamaan linear satu variabel. Itu semester 1. Semester 2 rasio dan proporsi, garis dan sudut penyajian data. Itu kelas 8 semester kelas 7 semester 2. Kelas 8 semester 1. Kelas 8 semester 1. Pak, kecepatan diulang. Oke, saya ulang. Kelas 7 semester 1 bilangan bulat, garis miring bilangan rasional, aljabar dan sistem persamaan linear satu variabel. Semester 2 rasio dan proporsi, garis dan sudut serta penyajian data. Kelas 8 semester 1 pola bilangan, relasi dan fungsi meliputi himpunan apa ini Pak? Himpunan dalam kurung HPB itu. Himpunan HPB itu pasangan berurutan. Oh gitu. Relasi fungsi dari himpunan sampai himpunan menjelaskan itu ya, sampai sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi 3 bab. Semester 1 minimalnya 3 bab. Pola bilangan, relasi fungsi, dan sistem persamaan linear 2 variabel. Semester 2-nya teorema Pythagoras, lingkaran, statistik, dan peluang. Itu. Sementara untuk kelas 9 semester 1 bilangan berpangkat, fungsi kuadrat, bilangan berpangkat dan bentuk akar ya, bilangan berpangkat dan bilangan berbentuk akar. Yang keduanya fungsi kuadrat dan transformasi geometri. Bilangan berpangkat fungsi kuadrat ini nanti meliputi di pendahulunya yaitu persamaan kuadrat, didahului itu. Semester 2-nya kekongruenan dan kesebangunan, bangun ruang sisi datar, ya himpunan tetap dibahas. Kelas 8 tadi kata guru. Himpunan tetap dibahas ya. Kelas semester 2 kekongruenan kesebangunan, bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Kenapa bangun ruang sisi datar tidak dimasukkan ke kelas 8? Karena prasyaratnya nanti terlalu jauh. Prasyarat bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang bangun datar ya, bidang datar ya. Mungkin untuk Bu Tiur itu nanti yang bisa jawab, karena yang menyusunnya Bu Tiur kemarin. Saya hanya membacakan. Oke ya, itu adalah kurikulum minimal yang akan kami susun materi evaluasi bersamanya. Kembali lagi, apabila ini tidak Ibu gunakan juga tidak mengapa. Bahkan soal dari MKKS pun kalau Ibu tidak mau menggunakannya tidak mengapa. Ibu susun sendiri soal-soal yang ada di sekolah Bapak Ibu. Begitu. Jadi kita slow-slow aja.
Karena kami dituntut oleh MKKS untuk membuat soal evaluasi bersama. Kok masih ada evaluasi bersama sih? Panjang ceritanya, gitu ya. Menyangkut dengan hajat hidup orang banyak ini. Karena di situ ada koperasi. Paham Bu ya? Paham lah. Itu yang ketiga. Kenapa tidak di-share ya? Tadi itu banyak yang protes. Saya takut nanti jadi bahan gorengan. Tahun-tahun politik ini dimana saya mau nyalon, nanti susah lagi kan. Saya mau nyalon Bu, nyalon ketua kelas. Kalau enggak ketua OSIS. Itu ya. Berhubungan dengan pencalon-calonan, saya ini adalah ketua MGEP bukan terpilih, tetapi mendapat mandat. Jadi ketua MGEP-nya itu Pak Sutarno, berhubung masa usia habisnya Agustus kemarin, Pak Sutarno tuh habisnya Agustus 2023. Tetapi usia dia sudah tidak produktif lagi di PNS hingga dipurnatugaskan sebelum masa ketua MGEP-nya berakhir. Oleh sebab itu, yang muda-muda ini di bulan September nanti, ayo kita pilih. Ini September Pak. Oktober nanti, di bulan Oktober nanti, yuk yang muda-muda ya, gantikan saya. Udah sepuh ini capek. Milih aula susah, milih pematerimu susah gitu. Semuanya beliau yang kerjakan. Beliau juga sibuk, bukan beliau orang biasa-biasa saja. Beliau di Al-Kausar tuh ujung tombak ini. Sampai undangan, absen segala macam beliau keteter. Flyer belum terbuat sampai sekarang. Biasa kan ada flyer tuh ya. Pak Kis buat flyer, saya nggak bisa saya. Buat flyer nggak bisa saya, bukan nggak bisa, nggak ada waktu ya. Jadi Pak Kis buatkan flyernya, sampai sekarang belum, nggak apa-apa. Tapi yang penting kan kita sudah hadir, kita sama-sama menyadari bahwasanya Pak Kis di mana saat ini sedang mengikuti program guru penggerak. Gitu. Senin besok sudah pendampingan. Di mana program guru penggerak itu kalau nggak siap teler kita kerjanya sampai malam. Itu ya. Jadi tolong nanti bulan Oktober nanti kita ada pemilihan calon-calon. Kenapa yang muda-muda ini? Mengapa pengurus-pengurus yang itu nggak saya libatkan lagi? Karena kalau tidak dilibatkan yang muda-muda dari sekarang, kapan lagi? Dirijen, saya nyuruh dirijen banyak kita. Pengurus MGMP itu bisa jadi dirijen semua, tapi nggak saya pakai. Kenapa bukan nggak tidak pakai? Ayolah regenerasi. Pembawa acara Bu. Biasanya Bu Jung gitu ya, Bu Ayu pernah, tapi nggak saya pakai Bu Ayu, bukan tadi pakai, udahlah, capek yang tua-tua ini. Konsumsi Bu Jung itu susah ya, ketika dia ketempatan SMP satu ketempatan, sampai jam 4 sore kemarin konsumsinya belum dapat karena kata Bu Ayu, kata Bu Jung minggu kedua, Sabtu kedua di bulan September. Beliau pikir Sabtu kedua itu besok, ternyata Sabtu kedua itu hari ini. Wah kelabakan jam 4. Alhamdulillah tukang sotonya standby. Susah itu. Nah kalau yang muda-muda kan lebih lincah. Pengurus yang muda-muda dia lebih lincah. Konsumsi, gampang. Yusi Akmal aja semua gitu kan. Kayak asiran ya. Pak Kismanto. Kalau kita yang tua-tua ini mikirnya agak lama gitu. Kalau nggak soto masih pecel gitu ya. Nah ini guru-guru penggerak ini kan instruktur gitu kan yang kayak gini hebat-hebat ini. Ayolah kami digantikan. Jangan iwo pakai iwo karena kita sama kok kedudukannya, cuma beda usia saja. Silakan nanti bulan-bulan itu kita adakan pemilihan ketua MGMP agar roda organisasi kita tetap berjalan, kemudian tuntutan daripada dinas agar matematikanya itu berorganisasi juga terpenuhi. Tuh. Yang terakhir saya juga minta maaf nanti kalau pulang duluan karena di pukul 10
Tapi saya lewatkan, nanti sudah ngomong tadi pukul 10.30 saya undur diri. Yang penting udah kebagian soto aja udah ya. Saya hari ini jadwal pendampingan individu di program guru penggerak. Jadi mulai hari ini, kalau Pak Asep mulai kemarin, teman saya tuh mulai kemarin. Ini saya mendampingi guru SD. Tuh demikian sepatah dua patah kata, walaupun banyak patah-patahnya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas arahannya dari Bapak Syaifuddin MPD. Selanjutnya kita akan memasuki agenda inti kita hari ini, yaitu penyampaian materi modul ajar dan asesmen oleh Ibu Tiurma Simanihuru MPD. Kepada Ibu Tiurma disilakan. Dari SMP Permata Bunda ya. Terima kasih juga kepada Pak Saifuddin selaku Ketua MGMP, Pak Kis Sekretaris, kemudian Bu Ayu selaku senior yang selalu memotivasi kami. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya malam Jumat Pak Saifuddin ngubungin saya udah tidur sebenarnya. Jadi Pak Saifuddin nelpon saya meminta, katanya sudah hubungin yang biasa sebagai pemateri gitu, nggak bisa berhalangan. Akhirnya minta tolong Bu Tiurma aja dulu gitu. Sebenarnya saya juga punya agenda hari ini, tapi demi MGMP kita yang harus jalan, akhirnya agenda yang harusnya hari ini saya tunda dulu, saya utamakan MGMP kita gitu. Moneva itu monitoring dan evaluasi, yang pasti yang pertama diperiksa sebagai guru kitanya, yaitu kalau kemarin disebut RPP di K13, sekarang disebut modul ajar. Nah, pikir saya ini aja dulu kita sepakati, kita di sini sama-sama membuat modul ajar. Nanti sebagai gambarannya saya berikan yang saya punya gitu ya. Tapi yang saya punya Bapak Ibu tetap boleh disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Karena seperti kata Pak Saifuddin tadi, kita ini di kurikulum Merdeka ini ada dua, Merdeka belajar, itu murid kita guru Merdeka mengajar. Tuh. Jadi kalau saya lihat harus dicas Pak saya gitu. Jadi Bapak Ibu, siapa tadi di sini? Saya bangga sebenarnya ya Pak Kismanto membuka pembicaraan di grup kita yang mau mencari siapa nih yang udah jadi guru penggerak gitu ya di matematika khususnya ya. Ternyata ada 9 orang. Nah, berarti kedepannya Pak Saifuddin bisa mereka sebagai berbagi sharing lah. Ibarat kata kita di depan ini bukan menggurui, kita udah sama-sama kok. Hanya berbagi sharing kalau ada info-info terbaru. Kira-kira seperti itu. Kedepannya kita susun siapa nih yang untuk berikutnya gitu. Karena banyak ya, seperti Pak Novia itu saya memang sih udah beberapa, bahkan tahun ini ya, tapi di awal-awal saya baru paham kalau Pak Novia itu bidang pembatik ya. Pembatik malah dia ahlinya gitu loh. Artinya coba sih ke kita orang matematika ini, masa yang lain aja mau pakai Pak Novia, kita yang matematika malah ini waktunya kali sibuk ya itu. Jadi memang saya lihat waktu itu Pak Novia itu juara dari kanvanya ya, duta kanva gitu. Jadi nggak masalah untuk pembelajaran, berarti aplikasi Canva mudah-mudahan kita juga udah bisa semua sebenarnya. Nah, dalam hal-hal lain maksud saya, nggak mesti sebenarnya Bapak Ibu, contoh nih hari ini katanya modul ajar dan asesmen ya. Nah, itu nggak mesti harus ke pembelajaran, berbagi praktik baik aja yang di kelas yang kita lakukan itu boleh Bapak Ibu. Siapa tahu teman-teman kita yang lain ada yang meniru gitu ya, cocok nih di sekolah saya seperti ini gitu.
Pemerintah sekarang ini kadang-kadang hal sederhana justru itu yang diangkat ke atas gitu. Jadi nggak mesti yang harus pakai aplikasi yang wah banget, enggak juga Bapak Ibu. Kadang yang kita lihat yang sudah diundang ke pusat itu justru yang sederhana. Kira-kira seperti itu, tapi memang berdampak sama muridnya. Nah itu, jadi untuk kita yang di sini yang udah hadir, terima kasih. Mudah-mudahan kita pembawa perubahan ya untuk dunia pendidikan kita di sekolah kita khususnya gitu ya. Nah ini yang modul ajar dan asesmen, itu laptop saya udah dibuka ya. Level 1. Ternyata setelah kita menerima murid baru lagi keluar SK bahwa sekolah saya itu udah level 2, tapi yang kelas 7-nya aja. Jadi yang kelas 8 tetap level 1, itu dari sana gitu ya. Kalau saya sempat berpikir yang kelas 8 ikut level 2, ternyata enggak Bapak Ibu. Jadi yang kelas 8 karena level 1 masih bisa kami bilang K13 banget gitu, karena memang boleh ya. Jadi ini yang untuk saya pakai modul aja karena situ saya lihat sama gitu, hanya saya ganti jadinya tahunnya, tahun ajaran, sama mungkin nanti kalau memang mau dirubah LKPD-nya boleh gitu ya, kalau mau dirubah. Tapi kalau mau langsung dipakai juga nggak masalah, karena saya juga ambil dari PMM Bapak Ibu. Nah kalau di PMM sebenarnya yaitu tadi kan saya udah katakan di awal, kita itu untuk kurikulum merdeka ada 2, merdeka belajar itu murid kita, merdeka mengajar itu kita, gurunya. Alat-alatnya sudah lengkap semua di PMM itu ya, tinggal ambil sebenarnya. Mau apa kita besok membandingkan bilangan bulat misalnya, ketik di situ, klik fase, pilih fase D, mata pelajaran matematika, muncul banyak pilihan udah. Kita tinggal download mana yang cocok, kita ambil, kita rubah. Kalau ada yang perlu dirubah, setidaknya nama kepala sekolah yang di bawahnya dirubah, kan gitu ya. Jangan sampai itu punya yang di Jawa kita lupa untuk mengedit gitu ya. Nah itu kira-kira sebenarnya banyak betul. Saya kadang-kadang punya saya ini malah bisa dikatakan ketinggalan zaman kalau bidang IT-nya. Karena udah warna-warni kalau di PMM itu, pengen ngambil semua sebenarnya dan lolos validasi itu Bapak Ibu gitu ya. Nah cuman ya itu tadi ya, kembali ke anak kita masing-masing, terlalu tinggi nih kalau anak saya kan kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan. Nah ini modul ajar nanti silahkan satu aja saya tampilin ya, karena banyak modul ajarnya, mulai dari bilangan bulat yang kelas 7 sampai nanti di akhir ada itu. Berapa? Sampai enggak 20 itu Pak Kis? Banyak ya. Jadi karena saya buat satu cuma dalam satu folder gitu ya. Itu satu aja, kemudian nanti silahkan dimodif. Kalau ada pun kayak kemarin Japri saya nggak masalah. Tapi maaf Bapak Ibu, kadang-kadang saya lupa diping lagi ya. Kadang saya bilang saya belum buka laptop, nanti ya gitu, lupa. Itu ya kalau nggak diping lagi. Nah jadi kalau untuk di bawahnya Pak, karena covernya belum saya edit. Nah itu ya, ini contohnya seperti ini. Mungkin ada di sini yang udah malah punya ini, ya kan? Bisa jadi sama-sama udah ambil dari PMM, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah ini bilangan bulat, CP-nya seperti biasa ya, CP-nya, terus nanti topiknya apa, alokasi, kita pasti D. Nah yang pasti ini tujuan pembelajarnya ya, sama P5-nya, karakternya. Itu yang memang beda banget sama RPP gitu ya. Ada P5-nya muncul, terus ke bawah peserta didik. Nah ini pemahaman bermaknanya kita ambil, nanti ini boleh kita edit ya. Pertanyaan pemantik jangan lupa, medianya ini juga kita sesuaikan. Kalau hanya pakai LK ya LK aja, nggak usah pakai laptop gitu ya, kita sesuaikan aja ini. Terus ke bawah Pak, banyak soalnya satu modul itu banyak karena nah ini persiapan kegiatan pembelajaran utama
Ini kelompok ya. Langkah-langkahnya sesuai dengan modelnya tadi ya, discovery ini ya. Terus Pak ke bawah, yang pasti ininya LKPD-nya yang di bawah. Kalau ini nanti kan bisa. Nah ini asesmennya ada, KKTP-nya Bapak Ibu, terus refleksi. Oh iya, refleksi ini jangan sampai enggak ya Bapak Ibu. Modelnya banyak di PMM juga. Kemarin saya buka karena Pak Saifuddin minta saya isi untuk hari ini, jadi saya langsung buka yang refleksi karena kita mungkin di sebelum-sebelumnya bukannya nggak bisa, sebenarnya kita mungkin terlupakan ya karena tahu the bell gitu ya. Di awal mungkin kenapa belum bersih. Nah biasa kita kan guru pertama kali masuk nggak langsung materi gitu, jadi akhirnya habis waktu lupa lah kita refleksi. Padahal refleksi ini paling penting Bapak Ibu. Nanti pemeriksaan monep ini ditanya. Sederhana sebenarnya refleksi itu. Kata-kata atau apa ya kalimatnya banyak di PMM. Kemarin ada saya download. Coba dibuka download itu Pak. Di download kan ada. Saya ambil satu contoh kemarin untuk refleksi ya. Iya, di download kan ada ya. Udah saya download satu dari PMM kemarin dan bagus-bagus ya. Macam-macam banyak itu. Ada yang refleksi, ada yang udah pembelajaran seperti ini, apa yang sudah ke anak kita bagi atau kita bacakan, mereka nulis sendiri juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Apa yang saya sudah dapatkan setelah bukti rumah ngajar kan gitu ya. Bagaimana perasaan saya tadi saat bukti rumah ngajar. Ini kenapa penting? Sebagai umpan balik untuk kita ke berikutnya. Biarin aja anak-anak mau nulis kita seperti apa. Ibu kurang kuat suaranya atau ibu terlalu kuat suara jadi saya takut. Nah, nggak apa-apa anak-anak itu mau menyampaikan gitu ya. Itu untuk kita. Supaya apa? Supaya kedepannya kita bisa memperbaiki. Oh ini saya lanjutkan, ini berarti mudah-mudahan bisa saya penuhi ini. Kan gitu untuk refleksi itu ya. Tindak lanjut kita supaya jelas gitu. Dapat nggak Pak? Gitu ya, semua tentangku, ini adalah fotoku misalnya mereka. Oke lah kalau anak kita nggak terlalu ke situ ya, namaku, umurku, ini kan di awal ya. Nah ini refleksi pembelajaran ada. Hari ini aku merasa apa isi mereka, aktivitas kesukaanku. Nah ini banyak ke bawah Bapak Ibu. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal apa mereka tulis. Ini refleksi semua ini Bapak Ibu nih modelnya. Ini jangan lupa. Nanti di pemeriksaan diminta ini refleksi ibu apa gitu ya. Jadi setidaknya kita siapin. Nah terus yang di bawah refleksi tadi kembali ke modul Pak. Kemarin ya, IHT-nya mengenai kurikulum merdeka. Nah, yang untuk tahun ini saya lihat juga karena teman-teman pengawas itu kan banyak pengawas sudah dari guru penggerak ya. Jadi saya ngeliat gitu materi dia asesmen di SMP ini. Nah, gitu ya. Jadi mungkin mengenai asesmen udah paham semua ya Bapak Ibu. Contoh PTS itu termasuk asesmen apa kalau di kurikulum merdeka? Sumatif. Terus kalau yang namanya asesmen formatif itu apa? Di proses kita ya. Jadi kita sekarang ini kurikulum merdeka, setiap aktivitas anak itu boleh kita nilai pada saat proses pembelajaran. Nah kalau misalnya sebelumnya kita hanya PH 1 nilainya berapa, PH 2 nilainya berapa, terus ujian akhir nilainya berapa. Habis itu sesuai dengan ini apa? Rumus. PH 1 tambah ini bagikan itulah skor anak. Nah, gitu. Kalau di kurikulum merdeka enggak seperti itu Bapak Ibu. Justru banyakkan di prosesnya yang kita nilai. Jadi anak-anak itu seperti saya udah mulai nih buat catatan tersendiri. Siapa yang bisa nak bertunjuk tangan. Nah, dalam arti proses. Kalau 3 mandiri berbagi. Kalau nggak salah kemarin saya cek itu SK dari pusat, bahkan sudah ada mandiri berbagi loh. SMP Pak Saifuddin. Nah,
udah jadi contoh itu, udah bisa sebenarnya Pak Saifuddin bagi modul ajarnya sebenarnya, karena harus siap berbagi. Kalau yang mandiri berbagi gitu ya, udah jadi contoh lah, itu udah bisa kita tiru gitu ya. Ternyata Bandar Lampung udah punya. Kalau sekolah saya baru mandiri berubah untuk kelas 7-nya. Nah di sini yang mandiri berubah mungkin banyak ya, rata-rata ya. Terus kelas 8-nya mandiri belajar. Nah kalau mandiri belajar memang disepakati juga kemarin saya koordinasi dengan kepala sekolah ya. Jadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan untuk dari dinas katanya tetap yang kelas 8 level 1 itu mengacu ke K13 karena baru mandiri belajar dan rapotnya juga masih seperti K13. Ya udah, karena saya cek juga ke operator Dapodi, iya rapotnya masih seperti ngikut K13, tapi memang boleh karena masih mandiri belajar tadi. Tapi di setiap kegiatan Bapak Ibu misalnya yang buat beda K13 dengan kurikulum Merdeka kan P5-nya, tapi mereka kami ikutkan di P5 gitu. Jadi biar tetaplah judul IKM walaupun level 1 nggak terlalu mereka dibedakan. Nanti katanya kamu IKM Bu, tapi Tiban Project cuma kelas 7, biar nggak gitu ya. Karena apa ya, kalau kita lihat peraturan hari ini bisa A, besok bisa B tiba-tiba. Jadi setidaknya kami kalaupun tiba-tiba berubah rapot kelas 8 ada P5-nya, kami udah siap. Nah gitu. Saya menghimbau teman-teman tim P5 sih seperti itu. Gitu ya. Jadi kita tetap jangan kita libatkan anak tapi nggak kita ambil nilai karakternya, tetap simpan. Kalau tiba-tiba suruh harus rapotnya kurikulum Merdeka, kita siap gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu kalau di sekolah saya. Nah kalau di sekolah Bapak Ibu silahkan. Kita sepakati PTS kita sampai materi sebagaimana. Ini kan untuk soal PTS, jadi PTS kita sampai mana kita sepakati semua ya. Jadi nanti kita buat sama-sama. Ya, seperti tadi kata Ibu Tiurnya bisa dipakai masing-masing atau bikin sendiri lagi nanti di sekolah ya. Cuma nanti bisa buat referensi aplikasi soal kita masing-masing juga. Terima kasih. Ini gimana ini kan kelompok besar ya, apa dibagi kelompok kecil-kecil atau gimana? Nanti di bab 1 bagi sendiri Bu ya, yang soal sulit sama soal mudah sama soal sedangnya ya. Saya minta mungkin sampai dari banyak dibagi 2 aja sampai belakang untuk bab 1. Bagi 2 kelompok. Apanya? Jadi saya pakai garis adik ini nggak sama terang, dari garis sulit musik. Iya. Kelas 7. Halo, aku sudah selesai. Oh, sudah selesai. 2 soal. 1 soal saja kan? 2 soal aku dapatnya. 2 soal. Kita 20 soal. Kita 20 soal. 1 soal. 20 soal masih di awal-awal.
Kita dibagi-bagi, jadi dapat satu orang 2 soal. Satu nggak apa-apa kan? Banyak ya? Lagi cepetan. Aku yang 13. Saya 3-nya sama. Iya. Kami udah balik. Satu tim ini Ketinggalan. kalau satu orang 5 kita udah berapa puluh gitu. Sudah lebih dari 4. Serius sesuai dengan grupnya serius. Matematika serius. Betul? Ya. Serius, matematika serius. Suasana pembuatan soal PTS MGMP Matematika di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Ini bagian relasi fungsi. Yang sebelah sana bagian pola bilangan kelas 8. Yang sebelah sana kelas 7. Kelas 9. Jadi itulah ya, yang semakin muda semakin kreatif dalam berpikirnya. Kita mah nggak sampai ke sana kayak dia. Nah, saya pamongnya ya, kami dapat mahasiswa dari Win Lampung, ada 12 orang gitu ya. Kebetulan matematika cuma 1 orang dan saya ditunjuk kepala sekolah sebagai guru pamongnya. Gitu. Nanya lah si mahasiswa ya, maaf Bu, bedanya karena memang di kampus adanya kurikulum merdeka ini baru banget, apalagi untuk departemen agama itu memang termasuk baru. Jadi DPL-nya juga meminta tolong pas di lapangan seperti ini mereka difasilitasi dengan kurikulum ini karena di kampusnya ada 13. Nanya si mahasiswa ini, apa bedanya RPP dengan modul ajar? Itu pertanyaannya karena memang saya suruh dulu dia, nggak langsung saya kasih ya. Kita udah punya tapi nggak saya kasih dulu biar gitu. Saya suruh browsing, mungkin dia berpikir RPP ini apa, modul ajar ini apa, bedanya apa. Jadi saya kasih tahu lah ya, yang sebenarnya kalau dari sebelumnya CP itu silabus itu masih sama, hanya ganti ibarat kata kalimat ya. Kemudian tujuan pembelajaran juga punya. Nah, yang di samping tujuan pembelajaran itu ada P5-nya. Ini yang kita ambil tadi, P5 itu ada berapa Bapak Ibu dimensinya? Ada 6 ya. Berakhlak, terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Minimal yang kita ambil 3. 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, asal kita siap dengan segala rubriknya nanti, kan gitu ya. Jadi kalau di tempat saya ambil yang paling rendah dulu karena memang masih belajar. Iya, biasa. Selamat menikmati. Selamat makan. Soto. Nah, ini soto. Maknyus.
sehat-sehat Bu Aris. Mereka kan kayak di gunungannya banyak pohon pisang, jadi olahannya pisang, keripik pisang, bahkan berkunjung mereka ke apa itu yang jualan pisang keripik itu, yang di PU. Nah itu sampai ke situ, ibarat katanya gitu ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan kondisi sekolah kita. Ya mungkin karena ini udah siap, mungkin selanjutnya bisa lah ya jadi topik bahasan kita sambil berjalan. Tapi ingat ya Bapak Ibu, menjalankan P5 itu ada rubriknya, jadi jangan asal jalan Bapak Ibu. Desember udah diminta kita nanti ngisi rapor P5, jadi kita udah punya ya, si A aktif, kreatif, si B diam aja tapi mandiri. Nah itu udah punya kita rubriknya, ada rubriknya lengkap, banyak, kalendernya ada, sesuaikan nanti. Kalau kami mulai kemarin baru 4 September, jadi yang saya punya nanti saya kirim itu udah dari 4 September ngapain, tahap pengenalan ini berapa hari kami buat, terus tanggal 5-nya ngapain lagi, tanggal 6-nya ngapain. Kebetulan untuk bulan ini kayaknya ada hari Maulid Nabi ya, nah, itu merah, nah itu loh, harus lengkap kalender segala macamnya itu ya. Oke, nanti kita untuk sementara kira-kira seperti itu dulu gambarannya, nanti sambil dibuka PMM-nya. Untuk di PMM udah nambah lagi Bapak Ibu topiknya. Yang terakhir itu perundungan. Jadi dibuka Bapak Ibu. Perundungan itu apa? Memang betul-betul terjadi saat ini, serang antar sekolah. Nah itu loh. Jadi pemerintah mungkin melihat ya, keluarkan lagi modul. Jadi kita sebagai guru gimana mengantisipasi supaya jangan terjadi yang perang antar sekolah lah. Jangankan antar sekolah, antar satu sekolah, kelas ini dengan kelas ini udah serang. Itu ya. Termasuk sekolah saya. Seru memang, 900 anak itu ya. Tapi kita tetap semangat. Trik-triknya ada di sini semua. Silakan dibuka ya Bapak Ibu. Modul topik terakhir perundungan itu ada di PMM. Nambah terus Bu Bapak Ibu. Jadi kita nyicil-nyicil dikit-dikit gitu ya. Kira-kira seperti itu gambaran yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Kalau ada salah saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali kita di MGMP Oktober. Ya, terima kasih. Soto udah siap, mari kita makan bersama. Silakan Bapak Ibu. Oke ya, kita dapat share terkait dengan modul ajar dan asesmen ya. Asesmen kita sudah ada karyanya, nanti tinggal dikolektifkan saja, kemudian akan kita share kembali ke Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kegiatan MGMP kita berjalan dengan lancar ya, dan seluruhnya insya Allah antusias. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Harapannya kita evaluasi dari tim pendataan ya. Kenapa kita share Google Form? Karena itu sebagai landasan dasar kita untuk yang lain-lainnya. Mohon diingatkan kawan Bapak Ibu rekannya yang sudah ngisi itu benar-benar diharapkan kehadirannya, kecuali yang sudah konfirmasi. Ternyata sudah ngisi, tiba-tiba ada anaknya sakit atau seperti apa, konfirmasi aja ke saya ya. Kalau tidak ada konfirmasi, kasihan juga datang. Dan Bapak Ibu yang di belakang, pertemuan berikutnya mudah-mudahan lebih banyak dari ini. Saya itu bercita-cita gini Bapak Ibu, kita itu nanti dibagi ya. Jadi ada satu paket, misalnya kelas 7 nih, bilangan bulan. Di forum MGMP itu dibahas mulai menyusun modulnya, kalau diperlukan LKPD itu LKPD-nya seperti apa, kalau diperlukan media ajarnya medianya seperti apa. Harapannya forum kita itu antar sekolah itu sama satu ininya ya, sehingga ini adalah forum ini kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang sudah luar biasa terjadi, dan buat Bapak Ibu hebat semuanya, alhamdulillah kita telah menuntaskan agenda MGMP hari ini. Terbentuknya beberapa soal perjenjang ya, mudah-mudahan bermanfaat nanti
Kita tutup kegiatan MGMP hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pada Allah manapun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.